أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa alihi wasahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sejak awal kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan doa itu ada kalanya kita dengung-dengungkan di speaker. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Dan ternyata doa itu dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Bahkan sampai hari ini kita masih tetap berdoa, syahrul Ramadan, syahrul rahmatin, syahrul rahmatin. Sejak awal kita berdoa dengan doa yang memang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan alhamdulillah doa itu terkabul. Pada hari ini kita sudah berada di bulan Ramadan. Kenapa Rasulullah berdoa sejak 3 bulan ke belakang? Karena memang sesuatu itu tidak dapat diraih dengan seperti membalikan tangan. Tidak simsalabim abra kadabra jadilah. Tidak seperti itu, harus ada proses. Cita-cita kita satu, untuk mencapai minal aidin al faizin. Maka untuk jadi orang yang aidin faizin itu prosesnya minimal 3 bulan. Start tanggal 1 Rajab kita sudah mulai persiapan itu 3 bulan minimal. Ar-Rajab litat hiril abdani. Bulan Rajab itu persiapan fisik. Silangkan dosa-dosa fisik selama 30 poe. Tamat 30 poe. Naik kelas samen tanggal 30 Rajab teh samenan. Nah, gantilah kelas 2, materinya beda, kurikulumnya berbeda. Maka di bulan Sya'ban itu kurikulumnya adalah litathiril qulubi, membersihkan hati. Jadi mulai masuk ke dalam, bersihkan hati. Nu asalna hate sok mikirkeun hal-hal nu teu pati pantes, robah. Nu asalna masih kene ulak-ilik teu panon kasalahan ti Allah, lempengkeun. Nah, 30 we Syaban tamat. Alhamdulillah asup ka kelas 3 tanggal 1 bulan Ramadan. Nah, ayeuna teh urang teh keur kelas 3. Lamun sekolah terbagi atas 3, maka di bulan Ramadan ge sama dibagi trimester, 3 semester. Per semester itu adalah 10 hari. Tanggal 1 sampai tanggal 10 itu semester pertama. Nah, ketika tanggal 1 sampai tanggal 10 triwulan pertama, kita fokus untuk memperbaiki puasa kita. Tapi belum masuk penilaian akhir. Tetap ada UTS per akhir tanggal 11 ada UTS, masuk ke 10 hari kedua tanggal 11 sampai tanggal 20. Nah, berarti orang teh ayeuna keur di kelas 3 di triwulan kedua. Awas, hati-hati ketika kita menilai kelas 3 pun seperti itu. Semua dicatat sejak tanggal 1 sampai 10. Nanti akan melewati masa penilaian akhir, yaitu UN, ujian nakhir. Ujian terakhir, kapan ujian terakhir? 10 hari terakhir, tanggal 21 sampai 30. Tapi ujian akhir. Selamun orang aya perlombaan, katakanlah tanggal 1 sampai tanggal 10 disebutna babak penyisihan. Semua peserta boleh ikut berlomba. Pasti pesertanya banyak. Kenapa? Itu penyisihan dalam rangka memilih siapa yang ikut di perlombaan selanjutnya. Maka penyisihan nu tarawih nepi ka 3 modal selama 10 hari. Karena itu babak penyisihan. Tapi jelas mau jadi juara kabeh. Tina 10 peserta misalnya akan masuk ke 10 hari kedua minimal separuhnya. Nah, sekarang berarti di hari 10 kedua itu disebutnya sedang babak semifinal. Maka nanti selesai 10 hari kedua, maka di situ pertandingan akhir untuk masuk ke final atau mungkin grand final. 10 hari terakhir, maka peserta perlombaan pun semakin mengurang. Kenapa tidak banyak? Karena hanya butuh juara 1, juara 2, juara 3, dan harapan 1. Semakin final semakin berat. Makanya leles, wegah, boro-boro puasa, sahurna ge wegah. Iwati bukan untuk wegah. Kenapa semakin wegah? Karena itu adalah final. Yang namanya final pasti berat, super berat, luar biasa. Lulus di final, maka Allah akan memilih siapa dia yang akan menjadi
champion, sang juara. Siapa yang juara? Yang jadi juara hanya orang-orang terpilih, dan dia akan dikalungi di wisuda dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Itu adalah hadiah utama. Siapa yang akan dapat Lailatul Qadar? Berarti orang yang sudah lulus di bulan Rajab, mulus di bulan Sya'ban, mulus di trimester pertama, mulus semester kedua, dan mulus di trimester terakhir. Maka tuh bisa Lailatul Qadar kurang disirian dina kalender beureman. Ieu ku aing tah. Rajab asing, Sya'ban ulin. Pokoknya mah engke ieu tanggal 20 hiji aing. Bisa gitu? Tuh bisa. Teu mungkin jangan ejek-ejek. Mana erek ngiluan olimpiade di Thailand bisa tuh. Nya bisa tuh. Cicik-cicik urang ngiluan ujian aliyah, nya tuh bisa tuh. Kudu ti SD heula, ti Rajab heula, Sya'ban puasa. Kakarak eta bisa ngiluan di ujian akhir. Abot teu? Sungguh abot. Itu hikmah kenapa Rasulullah berdoa 3 bulan kan? Itu ceritanya seperti itu. Nah, bagi orang yang telah lulus mendapatkan medali Lailatul Qadar, dia akan disambut ucapan selamat minal aidin al faizin. Kenapa minal aidin al faizin? Karena orang yang telah lulus dari kelas 1 sampai kelas 3, dia akan aidin, kembali seperti kita dilahirkan dulu. Dan kalau sudah begitu, faizin, dia akan menjadi orang yang faizin, bahagia. Qad aflaha man tazakka, bahagialah orang yang telah bisa membersihkan diri dan hati serta ruhaninya melalui proses yang sangat panjang. Kayaumin waladatka ummuka, hari tanggal 1 bulan Syawal itu akan seperti hari di mana engkau dulu lahir dari perut ibumu. Allah disediakan bagi siapa orang yang ingin membersihkan diri, mensucikan diri, ingin seperti bayi lagi. Inilah prosesnya. Dalam 1 tahun ada proses Rajab, Rewah, puasa. Sok tong disia-sia. Maka kenapa puasa itu Allah bahasakan kutiba alaikumus? Kenapa Allah menggunakan bahasa kutiba, diwajibkan, dengan menggunakan bahasa fi'il bina pasif, fi'il bina majhul. Fa'ilnya tidak ada kan? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kapan puasa. Kenapa tidak langsung aja Allah mewajibkan? Tidak. Kenapa Allah tidak ingin menyebut nama Allah di dalam mewajibkan puasa? Karena Allah ingin menyadarkan bahwa puasa andai kata tidak diwajibkan oleh Allah, kalian pasti mewajibkan terhadap diri sendiri. Mun teu dititahke ku Allah bakal harayangan puasa. Buktina bener, di zaman baheula puasa itu bukan cerita baru. Sejak zaman dulu orang sudah biasa berpuasa. Ada orang puasa ingin mempercantik diri. Ada orang puasa karena sebagai unjuk rasa terhadap pemerintah, disebut mogok makan. Itu kan puasa. Saum al-imsak kan begitu. Di India ketika suaminya meninggal, maka istrinya tidak makan. Sejak zaman dulu itu begitu. Bahkan kupu-kupu dan ular pun dia berpuasa. Anda masuknya puasa ular apa puasa kupu-kupu? Coba lihat. Ular dia itu dikersakan ku Allah panjang umur, lamun can paeh. Dia akan kembali muda dan kembali muda. Allah ganti dengan kulit baru. Tetapi tidak serta-merta Allah mengganti kulit baru, tapi harus ada proses. Prosesnya apa? Puasa. Maka ular itu puasa selama 41 hari untuk mengganti kulitnya. Tetapi apa yang terjadi? Setiap tahun dia puasa anger we, ngaranna orai keneh, kalakuanna belegug keneh, wajahna beungeut orai keneh. Berarti puasanya tidak merubah akhlak dan perilaku. Apakah Anda masuk puasa itu? Puasa ular. Tapi kita pelajari puasanya kupu-kupu. Sejak awal dia ulat, dan ulat itu menjijikan, menakutkan, nggak ada bahasa indah orang suka terhadap ulat. Ayat tadi di aweun nusuk kana hileun. Hileun kana hileun kasur mah ayeuna nusuk. Tetapi karena dia ingin merubah menjadi lebih baik, maka sang ulat itu dia berpuasa, dan puasaannya bukan hanya perutnya, matanya, telinganya, dia mengasingkan diri, al-uzlah, dia bungkus dengan kepompong. Maka setelah tamat selama 41 hari dia berpuasa, maka dia akan berbuka dan berubah menjadi makhluk yang cantik. Orang pada suka, makannya tidak seperti ulat rakus, dia berubah menjadi hanya makan yang sari manis yang ada di bunga. Itu puasa kupu-kupu. Anda mau masuk puasa ular atau puasa ulat? Kalau puasa ulat, Anda mendapatkan hadiah terbesar minal aidin al faizin. Kalau Anda masih puasa ular, Anda tidak mendapatkan hadiah apapun, hanya mendapatkan hadiah petasan dan baju baru. Mudah-mudahan kita menjadi puasanya para ulat-ulat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al siyamana siyamas shaimin wa qiyamana qiyamal qaimin wa nabbihna an naumatil ghafilin.